Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tips nih gimana sih cara mencari supplier yang valid ya, yang bukan abal-abal gitu. Nah, bagi yang penasaran tonton terus videonya ya, jangan di skip-skip. Yang pastinya video kali ini teknis banget ya teman-teman, jadi diperhatikan dengan baik, oke? Jadi sebelum kita masuk ke teknisnya, cara mencari dan menemukan supplier yang valid itu gimana? Nah, kita harus sepakati bersama bahwa kami membagi produk menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hasil alam, ya contohnya cengkeh, kelapa, dan lain sebagainya. Dan juga hasil industri. Hasil industri ini apa? Seperti kerupuk, kemudian olahan dari kelapa yang udah jadi santan, minyak, dan lain sebagainya. Karena cara mencarinya sedikit berbeda, tapi beririsan kok. Jadi video ini tetap relevan bagi teman-teman yang produknya produk hasil industri, bukan hasil alam, oke? Yang pertama adalah memahami persebaran produknya, baik hasil alam maupun hasil industri. Nah, di mana kita bisa mencari persebaran tersebut? Nah, teman-teman bisa dengan mudah mencari di Google, atau bagi teman-teman yang kuliah atau sering membaca jurnal, biasanya di sana juga ada penelitian tentang persebaran suatu produk. Contoh misalkan produk hasil alam saya cengkeh, maka saya akan mencari di Google atau di jurnal adalah daerah penghasil cengkeh. Maka akan muncul beberapa daerah atau laporan tentang daerah persebaran cengkeh tersebut. Sedangkan bila produk saya merupakan hasil industri, maka saya akan tetap mencarinya di Google. Ya, ketik aja daerah penghasil kerupuk, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan muncul, biasanya kalau di Jawa Timur kan hasil industrinya atau daerah industri, udah bisa ketebak, nggak jauh-jauh dari Sidoarjo, kemudian daerah Pir, Pasuruan, dan beberapa daerah lain. Kemudian yang kedua adalah petakan lokasi produksi atau daerah penghasil produk tersebut. Misalkan suatu produk A, daerah penghasilnya Sidoarjo, kemudian Gresik, kemudian Kebumen, Limpung, Kabupaten Batang, atau di Banten mungkin, Pandeglang Banten, dan macam-macam. Nah, jangan lupa untuk list daerahnya dimulai dari daerah yang terdekat dengan domisili kita. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi saya memulai atau nantinya akan memulai mengunjungi daerah yang terdekat dengan domisili saya. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan media sosial. Media sosialnya apa ya, bisa terserah macam-macam. Bisa Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Biasanya 3 ini kalau saya. Nah, cari aja kalau di Facebook ya grup-grup tentang produk tersebut. Misalkan grup kerupuk atau grup cengkeh, grup kerajinan apa gitu. Nah, bisa cari di sana. Ya, di Instagram juga bisa. Ketikkan aja nama produknya, nanti akan muncul beberapa online shop yang menjual atau memproduksi barang tersebut. Nah, yang ketiga adalah YouTube. YouTube ini yang paling menarik menurut saya karena di situ ada informasi lengkap tentang perusahaan atau yang memproduksi biasanya dan proses produksinya. Jadi kita tinggal menghubungi aja, nanti kita akan menghubungi si supplier tersebut. Nah, yang keempat adalah ini cara yang lumayan lucu, tapi ini works. Kemarin ini baru beberapa bulan yang lalu. Jadi cara yang keempat adalah bisa teman-teman menghubungi teman, saudara, atau pacar mungkin yang tinggal atau berasal dari daerah tersebut, atau bersinggungan atau tahu persis tentang daerah tersebut. Nah, ini memang nggak 100% berhasil, tapi ketika berhasil, boom, kita bakal dapat supplier yang valid, benar-benar valid, dan kita udah tahu lokasinya di mana. Cara yang kelima, bila teman-teman produknya merupakan hasil industri, sebetulnya pemerintah telah menyediakan wadah, suatu website di mana dia menyimpan ribuan data supplier, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan aja di browser website teman-teman adalah kemenperin.go.id/daftar perusahaan. Nanti di sana berisi tentang daftar-daftar perusahaan yang memproduksi barang yang teman-teman cari. Jadi ini patut dicoba, siapa tahu dari daftar tersebut ada yang bisa dihubungin dan nyantol jadi partner bisnis kita. Cara yang keenam adalah hubungi dinas UKM
Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah tersebut. Contoh kalau misalkan daerah penghasilnya yang mau saya kunjungi pertama adalah Cilacap, maka yang akan saya kontak atau saya akan cari kontaknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dan juga Dinas UKM Kabupaten Cilacap. Ini memang kadang nggak membuahkan hasil, tapi ini patut dicoba karena kalau ini dicoba dan dinasnya sangat kooperatif, dia akan mendampingi kita. Jadi akan sangat nyaman kita ketika ada di sana. Nah, yang ketujuh ini bukan tips tapi saran aja bagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mengunjungi daerah yang udah di list tadi, dari yang terdekat dengan domisili teman-teman, usahakan dinas dikunjungin duluan. Karena ketika kita berhasil mengunjungi dinas atau mendapat sesuatu atau data dari dinas tersebut, maka bisa dipastikan data tersebut valid ya teman-teman. Jadi harus dicoba segala kemungkinannya. Nah, kemudian saran terakhir dari saya, kalau teman-teman mau mengunjungi supplier atau produsen, jangan sampai cuma sehari ya teman-teman. Apalagi pagi nyampe terus malam balik lagi. Jangan kayak gitu. Usahakan lebih dari sehari. Karena pada saat kita mengunjungi supplier, bukan cuma kita melihat kecocokan barang, tapi kecocokan diri kita masing-masing. Kita bisa nggak bekerja sama secara bersama-sama dengan baik. Selain itu, mengunjungi supplier juga waktu kita untuk mempelajari secara detail produk tersebut. Kalau misalkan produk kita hasil alam, maka ya kita bisa jalan-jalan ke petaninya mungkin, atau diajak mengunjungi apa oleh si supplier ini. Jadi akan sangat bermanfaat ketika misal teman-teman menyediakan waktu lebih dari 1 hari. Kalau saya pribadi 7-10 hari biasanya dalam satu daerah. Nah, bagi teman-teman yang produknya hasil industri, ya silahkan nggak apa-apa kalau 1 hari. Karena kan biasanya kalau hasil industri, terutama industri menengah besar, mereka sudah mempunyai quality control yang sangat baik. Cuma memang proses negosiasinya yang harus diperhatikan. Mungkin harus ada MOU, hitam di atas putih. Ya mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Video kali ini mungkin segitu dulu aja. Bagi teman-teman yang punya saran ide atau kritik mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana, oke? Seperti biasa, teman-teman jangan lupa follow sosial media kita di Instagram @containeran.id dan juga TikTok di containeran.id. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga channel kita dan bunyiin loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video-video menarik dari kami atau konten-konten menarik dari kami. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!